Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baiklah, kami dari kelompok 5, saya Nabila Utami selaku moderator yang beranggotakan Randy Eka Kurnia, Rizky Ramadhani, Nur Halima, Taufik Hidayat, dan Denny Pradana. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Geografi, Bapak Imam Rangga Bakti, MKom, yang telah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan materi pada presentasi ini. Dan pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi yang sebelumnya telah diberikan. Baiklah, pada pembahasan materi ini, kami akan membahas 6 poin, yaitu vector layer, multi-polyline and polygon, layer groups, event handling, overline, dan controls. Yang pertama, vector layer. Vector layer itu dalam Levert adalah elemen grafik yang dapat ditambahkan ke peta untuk menampilkan data geografis dalam bentuk objek vektor seperti garis, bentuk, atau titik. Ini memungkinkan pengembangan untuk membuat peta interaktif yang menampilkan data spesial secara visual. Jenis-jenis vektor layer yang pertama, penanda atau marker. Digunakan untuk menandai lokasi tertentu pada peta, dibuat menggunakan L marker dan dapat dibentuk pop-up atau ikon khusus. B. Polyline atau garis. Representasi garis untuk menggambarkan beberapa titik koordinat. Tidak tertutup dan digunakan untuk menggambar sungai, jalan, dan juga rute. Dibuat dengan L polyline. C. Polygon. Representasi bentuk tertutup dengan beberapa titik koordinat. Digunakan untuk menggambar area seperti wilayah atau bentuk atau batas administrasi. Dibuat dengan L polygon. D. Rectangle. Digunakan untuk menggambar khusus persegi panjang. Dibuat dengan L rectangle, di mana bound adalah dua koordinat berlawanan. E. Circle atau lingkaran. Digunakan untuk menggambar lingkaran dengan koordinat pusat dengan radius tertentu. Dibuat dengan R circle. Saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu multi-polyline dan polygon. Apa itu multi-polyline? Multi-polyline adalah sekumpulan garis yang dikumpulkan secara bersama dalam satu layar. Setiap garis diwakili satu koordinat. Misalnya, jika Anda ingin menampilkan rute perjalanan yang terdiri dari beberapa jalur, Anda bisa menggunakan dengan multi-polyline. Sedangkan, apa itu polygon? Polygon adalah kumpulan area tertutup atau poligon yang dikelompokkan dalam satu layar. Setiap poligon diwakili oleh koordinat titik-titik yang terbentuk bentuk tertutup. Langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, akan mengenai langkah-langkah yang kami buat. Buat array 3 dimensi untuk menyimpan titik koordinat poligon. Yang kedua, gunakan fungsi L polygon untuk membuat multi polygon. Yang ketiga, tambahkan ke peta dengan menggunakan AD to map. Saya akan menjelaskan project-project yang kami telah buat.
masukkan rumus HTML-nya, lalu sudah masukkan, langsung dirunkan menggunakan Google Map, langsung diarahkan titik koordinatnya tersebut. 3. Layers group. Jenis-jenis layer group. A. Layer group. Fitur utamanya yang pertama, menambahkan atau menghapus semua layer dalam grup sekaligus. 2. Menambahkan atau menghapus layer individual dari grup. B. Fitur group. Fungsi utamanya yaitu mengelompokkan layer seperti layer group, tetapi dengan tambahan kemampuan mendengarkan event untuk semua layer dalam grup sekaligus. Fitur utama yang kedua, mendukung event seperti klik, mouse over, mouse out, dan lain-lain yang berlaku untuk semua layer dalam grup. Dapat digunakan untuk mengaplikasikan operasi seperti bind pop-up ke semua layer dalam grup. 3. Group Layer Control. Fungsi utamanya menyediakan kontrol di UI untuk mengelola visabilitas layer atau grup layer. Fitur utamanya yaitu memungkinkan pengguna memilih layer mana yang ingin ditampilkan. Mendukung 2 kategori. Kategori yang pertama, base layer, layer dasar hanya untuk satu yang aktif. 2. Overlay layer, layer tambahan yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan secara independen. 4. Dynamic layer, atau menggunakan layer group atau L-Future group. Fungsi utama membuat layer yang dapat berubah dinamis berdasarkan data yang diterima, misalnya dari API, dari EAP, dari API. Fitur utama mendukung pembaruan data secara real time, cocok untuk aplikasi seperti pelacakan kendaraan atau visualisasi data sensor. Event holding. Event holding adalah fitur di Leaflet yang memungkinkan kita untuk menangani beberapa jenis interaksi pengguna dengan peta, seperti klik, hover, atau zoom. Dengan event holding, kita dapat membuat aplikasi peta yang interaktif dan responsif. Konsep event holding. Yang pertama ada event. Peristiwa yang terjadi pada elemen peta, seperti pengguna mengklik, menggeser, atau melakukan zoom. Yang kedua ada holder. Fungsi JavaScript yang dijalankan ketika sebuah event terjadi. Yang ketiga ada objek yang mendukung event. Hampir semua elemen Leaflet mendukung event termasuk peta, marker, polygon, polyline, dan layer groups. Overlays. Overlays dalam Leaflet adalah elemen tambahan yang dapat ditampilkan di atas peta dasar atau base map. Overlay memungkinkan kita untuk menambahkan berbagai elemen seperti marker, polygon, polyline, dan layer group untuk memberikan informasi tambahan pada peta. Ada beberapa jenis overlay. Yang pertama ada marker, ada polyline, ada polygon, ada circle, dan rectangle, ada image overlay, dan yang terakhir ada layer group. Manfaat overlay. Yang pertama ada interaktif, membantu menampilkan informasi tambahan. Yang kedua ada terorganisasi, memudahkan pengolahan berbagai elemen peta yang kompleks. Yang ketiga ada fleksibel, dapat diubah atau dimanipulasi secara dinamis. Ini yaitu kontrol. Kontrol dalam Leaflet adalah elemen antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan peta. Mereka sering digunakan untuk navigasi, zoom, dan manipulasi layar. Tetapi Anda juga dapat membuat kontrol khusus untuk kebutuhan tertentu. Cara memberikan kontrol ke peta. Yang pertama, menggunakan default control. Beberapa kontrol seperti zoom dan atribut sudah ada secara default. Anda bisa mengatur posisi atau mengaktifkan kontrol bawaan. Yang kedua, menambahkan kontrol baru. Guna metode add to map untuk menambahkan kontrol ke peta. Yang ketiga, mengaktifkan kontrol menggunakan
properti optimal saat membuat peta. Contoh zoom, kontrol false untuk mengaktifkan kontrol zoom bawaan. Manfaat kontrol: pertama, navigasi mudah. Kontrol zoom dan skala membantu penggunaan memahami lokasi dan ukuran peta. Yang kedua, manajemen layer. Layer kontrol memungkinkan pengguna memilih informasi yang ingin ditampilkan. Yang ketiga, interaksi dinamis. Kontrol khusus memungkinkan penyesuaian antar muka sesuai kebutuhan aplikasi. Yang keempat, informasi penting atribut. Kontrol memastikan pengguna mengetahui sumber data yang digunakan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang struktur HTML yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu header dan gaya. Ini dia. Title atau judul halaman web yang muncul di tab browser, yaitu title, leaflet, polygon. Kemudian link. Link menyertakan file leaflet, CSS, dan CDN untuk menata elemen peta. Kemudian script menyertakan elemen leaflet JS dari CDN untuk menyediakan fungsi peta interaktif. Kemudian yaitu CSS atau style dengan tagar map untuk menentukan ukuran elemen peta dengan ID map. Dalam hal ini lebarnya yaitu 900 pixel dan tingginya 580 pixel. Kemudian elemen HTML untuk peta. Nah, ini dia. Elemen div dengan ID map adalah tempat leaflet akan menggambar peta. Ukuran dan gaya elemen ini sudah diatur dengan CSS. Yang ketiga, inisialisasi peta atau JavaScript. Map option object untuk mengatur power awal peta. Dan center yaitu titik tengah peta pada koordinat geografis, latitude atau longitude. Kemudian zoom atau tingkat awal dalam skala 1:18. Semakin tinggi nilainya, maka semakin dekat juga. Kemudian lmap untuk membuat peta pada elemen div. Yang keempat yaitu menambahkan title ke layar peta. Title layar. Yang kelima yaitu membuat dan menambahkan poligon. Ya. Berisi longitude, latitude, longitude yang akan membentuk poligon. Kemudian membuat poligon atau L-poligon. Parameter pertama yaitu lettings atau array koordinat. Parameter kedua yaitu opsi gaya untuk poligon. Misalnya garis. Di sini kami membuat garisnya berwarna merah. Untuk membuat garis tepi poligon berwarna merah. Menambahkan poligon ke peta dengan menambahkan polygon.addNet2map. Saya akan mencoba menjalankan program yang telah dibuat. Nah, apabila sudah dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini.
garis topi poligon berwarna merah. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.